Yo, Wagwan Farm, kembali lagi sama gua Elvan di sini ya guys ya. Untuk kesempatan kali ini gua bakalan bahas gimana sih Bang cara naikin CP. Soalnya di live ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan gimana cara naikin cepet CP-nya Bang. Soalnya gua free to play, sama gua juga free to play. Nah, untuk video kali ini gua bakalan bahas apa aja yang bisa naikin CP kalian atau combat power ya guys ya. Nah, gampang banget di sini. Yang pertama kalian lihat equip kalian dulu ya guys ya. Untuk equip sendiri, gua di sini itu pakai defense power, semuanya pakai defense power, additional optionnya. Kenapa pakai defense power Bang? Karena kalau defense power itu dia itu naikin CP-nya lumayan gede. Jadi kalau kalian mau beli equip atau mau cari equip terus kalian press, kalau ada defense powernya bisa kalian pakai atau kalian jual. Nah kalau gua sendiri di sini carinya defense power dan gua equipnya full plate ya guys ya. Terus itu juga jangan lupa buat nempah yang namanya necklace. Yang pertama necklace dulu, nanti kan kalian dapat necklace hijau. Itu kalian tempah aja sampai plus 12 lebih. Dan itu naikin CP-nya lumayan ya. Ini kayak gua contohin dia tes. Nah, berhasil tuh sekali. Naik CP-nya lumayan nih dia. Kalau nggak salah bentar-bentar, tadi nggak kelihatan ya tadi ya. Nih. Nggak kelihatan tadi guys. Kita enhance ding. Enhance ding. Enhance ding. Nah, pokoknya naikin CP-nya itu lumayan, dia itu 12-an pokoknya. Nah, itu kalian tempa aja dan ini nggak bisa hancur, cuman turun doang ya. Enchantnya cuman turun doang kayak gitu. Kalian bisa tempa aja di sini. Naikin CP-nya lumayan gede kalau necklace. Jadi kalian tempa-tempa aja, nggak usah ragu, takut hancur. Cuman kalau equip mentoknya armor itu plus 5. Kalau senjata itu plus 7. Kalau kalian mau tempa nggak masalah, cuman itu resikonya bakalan hancur equipnya ya. Jadi kalian pikir-pikir lagi buat nempa equip. Kalau aksesoris nggak apa-apa, kalian tembusin sampai 20 plus 20 terserah ya guys ya. Nah, gampang kan kalau masalah equip udah paham lah ya. Equip itu cuman cari defense power. Defense power itu naikin CP-nya lumayan gede. Kenapa defense power Bang? Defense power itu dia itu makin keras kalau dipukulin mob nih, defense power. Yang namanya defense power kayak gitu. Setelah equipan di sini itu ada yang namanya item lock ya guys ya. Nah, buat item lock sendiri di sini kalau kalian ada equip nggak kepake, terus itu daripada kalian dismantle, mending masukin item lock dulu. Kalau kalian udah masukin item lock di sini, ya udah nggak bisa dimasukin lagi item locknya. Jadi ya di dismantle aja equipnya. Jadi khusus equip yang nggak kepake kalian bisa masukin ke item lock. Kenapa Bang harus dimasukin item lock? Karena kalau kalian masukin item lock di sini benefitnya kalian bisa dapetin stat atau yang namanya itu ya itulah pokoknya stat lah ya. Jadi kalian bisa dapetin CP atau naikin stat dari sini. Nah buat naik CP-nya itu lumayan kenceng banget ya dari item lock sendiri. Jadi lumayan banget kalau kalian emang mau nge-push CP ya item locknya jangan lupa untuk diisi kayak gitu ya. Terus itu buat event item lock ini nggak terlalu guna, soalnya nanti bakalan hilang kalau eventnya itu udah hilang. Jadi bakalan kereset lagi, nggak ada angka satu kayak ungu-ungu ini. Jadi bakalan kereset, bakalan hilang. Jadi event item lock ini skip dulu aja nggak apa-apa, nggak masalah kalau mau di skip. Terus kalau special lock sendiri di sini tuh fokusnya itu dia ke boss, terus itu sama PVP sama ke mount. Kalau ini nanti aja paling ya late game lah. Kalau sekarang masih mahal ya, ini masih mahal-mahal buat bahan-bahannya. Nah kayak ini 2000, ini 2000, 3000 lah, harganya 3000 diamond, jadi kemahalan. Jadi kalian skip aja nggak masalah kalau free to play ya. Nah yang terpenting itu pokoknya item lock yang gear. Nah itu kalian isi aja buat naikin CP nya, soalnya naiknya signifikan, dia itu lumayan gede buat naikin CP ya. Habis item lock di sini ada yang namanya Homun. Nah untuk Homun sendiri di sini itu dia itu ada tier-tiernya juga ya guys ya. Ada tier-tiernya atau grade, ada grade-nya kok, tier ada grade-nya. Nah untuk awal-awal nanti kalian bisa bikin Homun yang grade 2 aja untuk awal-awal. Nggak usah yang grade 3, grade 4, grade 5, itu lumayan banyak ya bahannya, lumayan ngeluarin banyak bahan lah. Jadi kalian bikin itu yang grade 2 aja minimal, grade 2. Cara bikin Homun gimana Bang? Gampang banget, kalian tinggal pencet-pencet aja bahannya di sini. Nah, terus kalian pencet incubate di sini. Udah bakalan jadi. Cuman kalau kalian mau cari yang tier 4, seumpama cari tier 4, kalian cari bahannya dulu. Kalau udah ada kalian auto place aja, terus itu minimum point atau max
probability. Kalau max ini dia bakalan ngeluarin bahannya lebih banyak, tapi kesempatan buat homunnya itu udah pasti sekitar 80 sekitar berapa persen gitu. Pokoknya dia ada kesempatan lebih besar dapetin homun yang grade 4 ya guys ya. Kalau minimum masih bisa dapat grade 3, tapi grade 4 juga bisa dapat kayak gitu ya. Jadi kalian siapin bahannya, terus itu nanti auto flash, kalian auto flash kayak gini, terus tinggal incubate aja. Terus juga kalau kalian udah bikin homunnya, jangan lupa buat di combine. Cara combine-nya gimana bang? Nah ini berhubung bahan gua habis, kalian bisa naikin levelnya aja nanti. Kalian naikin level, ini sampai level max, yang ini sampai level max. Kalau udah level max, tinggal kalian combine aja ya di sini ya. Tinggal kalian combine aja homunnya. Nanti kalau homunnya udah kalian combine, bakalan tier 2 terus tier 3, mentoknya itu tier 4. Kayak punya gua ini udah tier 4, jadi udah mentok tier 4 kayak gitu ya. Udah ya, gampang ya. Untuk masalah homun sendiri kayak gitu, gampang banget. Terus itu yang ketiga di sini itu ada yang namanya kuda ya, atau mon. Di sini tuh penting banget ya. Buat free to play jangan lupa buat naikin monnya ya di sini ya, atau di upgrade monnya dari saddle, dari kepala. Kalau yang ketiga ini nanti aja, bisa kapan-kapan, cuman ya mon kalian lelet jalannya. Kalau ini buat kenceng aja monnya. Yang naikin CP nya gede itu dari kepala, terus itu dari badan juga lumayan lah buat naikin CP. Jadi kalau free to play gua dulu itu gua pakai yang namanya Kerusa Saddle di sini. Gua pakai yang namanya Kerusa Saddle. Untuk Kerusa Saddle sendiri kalian bisa crafting di sini. Kalian pencet craft, habis itu ke mount. Terus itu kalian cari aja Kerusa Saddle. Nah di sini itu untuk crafting Kerusa Saddle dia butuh bahan yang namanya itu mount part, gear fragment, sama aksesoris fragment. Nah ini kalian dari dismantle equip atau pecah-pecahin equip bakalan dapat gear fragment. Kalau kalian aksesoris fragment ini pecahin dari aksesoris ya guys ya, bakalan dapat aksesoris fragment kayak gitu. Gampang banget lah, tinggal kalian crafting. Kalau udah kalian crafting jangan lupa buat bikin yang namanya itu ini ya, dari kepala, dari saddle, sama tapak kaki kuda di sini ya. Nah itu penting banget. Butuhnya itu 3, ini 3, ini 3. Cuman yang utama yang kepala dulu, baru badan. Ini nanti juga nggak masalah. Ini nggak masalah banget, buat nanti aja. Yang penting kepala sama badan. Soalnya kalau nggak bikin ini, kalian nggak bakalan bisa upgrade yang namanya itu mount ya guys ya. Kalian nggak bisa upgrade yang namanya mount kayak gitu. Nah ini mount itu bisa naikin CP. Terus itu yang keempat di sini itu ada yang namanya itu avatar. Avatar juga dia itu naikin CP nya lumayan lah. Nah seumpama ini dia berarti ganti ungu. Nah 4000 dia naikin CP nya. Nah berhubung saat ini ada eventnya lumayan bagus banget dari Lordnen. Ada yang namanya itu gacha atau summer surprise ya guys ya. Di sini itu ada yang namanya event. Kalian cukup login aja di sini ya. Kalian login aja di sini, login selama 21 hari, dan itu kalian bisa gacha untuk kesempatan dapat ungu atau lebih, bisa dapat avatar emas ya, dan naikin CP-nya itu lumayan gede ya. Kalian bisa gacha nanti sampai daily login sampai hari ke-21. Terus itu di growth boosting spesial ini juga kalau kalian nyelesain misi di sini kalian bisa ambil atau klaim di sini ya, gacha tiketnya guys. Kayak gitu, gampang banget. Ini tinggal dismantle item, price, enchant, acquire an avatar, make guild donation, terus itu complete daily mission quest. Gampang banget. Pumpung ada gacha avatar, kalian bisa gacha itu total ada 110 gacha ya guys ya. Jadi kalian rajin aja untuk login. Untuk gacanya sendiri itu kalian harus level 55. Kalau kalian nggak level 55, kalian nggak bisa gacha ya, nggak bisa kalian buka tiketnya kayak gitu. Udah dari avatar, terus itu terus homun, item log. Di sini ability. Nah ability itu penting banget ya. Ability itu penting banget buat ningkatin damage kalian, terus itu naikin status kalian itu dari ability itu butuh banget. Nah, gua kalau pakai bow di sini gua pakai Dark Lancer ya. Lumayan bagus buat bow ya Dark Lancer ya. Tapi nggak mau gua bahas soalnya ini gua bahasnya tentang CP. Nah, setiap weapon itu dia itu beda-beda ya. Beda-beda buat ability-nya sendiri. Kalian bisa
cek-cek aja YouTuber abang-abang lain ya. Kalian cek-cek aja di sana ability-nya pakai apa aja sesuai job kalian ya guys ya. Nah, di sini tuh ability-nya penting banget. Kalian harus naikin ability kayak ini contohnya. Kalian bisa naikin ya. Dan itu bisa naikin CP kalian. Di sini ability. Itu penting banget ability. Oke. Aman. Nah, ability udah paham lah, ini gampang banget lah. Pokoknya ability ini sesuai job kalian. Kalian mau pakai apa aja bebas. Dan rapiin ability-nya kayak gitu. Ability terus itu habis ability itu ada yang namanya relic. Nah, relic juga jangan lupa di up ya guys ya. Relic itu penting banget. Yang pertama di sini itu ada relic merah, biru sama hijau. Merah itu damage, biru di sini itu defense, hijau itu darah. Jadi max HP kayak gitu ya. Untuk naikin reliknya fokus di mana bang? Gak bisa fokus satu doang. Jadi cara naikin relik itu kalian yang pertama bisa 10, yang atas 10, yang bawahnya 10, terus 10. Jadi seterusnya ratain dulu 10, 10, 10, terus itu 20, 20, 20, 30, 30, 30 dan seterusnya. Kenapa bang harus diratain? Soalnya di sini ada yang namanya resonance effect. Untuk resonance effect sendiri di sini naikin tambahan stat ya guys ya. Makanya itu kenapa harus diratain biar kalian dapat yang namanya itu tambahan stat di sini guys. Kalau kalian nggak naikin rata atau naikin satu doang, itu kalian nggak bakalan dapat yang namanya resonance effect. Makanya itu saran gua kenapa harus diratain satu kayak gini ya. Ya itu ya, aman ya. Kalau relic sendiri itu gampang banget kayak gitu ya. Simple banget lah relic. Nah, habis relic di sini itu ada yang namanya imprint. Nah, untuk imprint sendiri ini sesuai weapon kalian atau job kalian ya guys ya. Itu ngesesuaiin aja. Kalau gua di sini pakai bow atau crossbow, di sini tuh gua carinya range attack, critical hit, terus itu range attack, range attack, range attack, range attack yang berbau sama range. Range itu yang jarak jauh. Jadi kan pemanah kayak bow dan crossbow kayak gitu ya. Kalau kalian pakai melee ya carinya melee attack. Nah kayak gini nih, gua cariin ini melee attack, terus itu magic attack. Magic attack itu buat mage, melee attack itu buat melee kayak gitu. Sesuai job kalian masing-masing kayak gitu guys ya. Terus di sini itu defense. Untuk defense sendiri itu bebas. Kalian mau cari apa, melee defense, rank defense, atau magic defense itu terserah kalian. Atau damage retrieve from monster di sini juga ada. Buat makin sustain, buat farming. Terus yang ketiga di sini itu dia fokusnya buff-buffan. Di sini tuh ada attack speed juga, terus itu bonus mastery XP, gold gain, happy recovery in battle, movement speed, banyak banget lah. Di sini gua ngincernya itu attack speed ya guys ya, ngincernya itu attack speed. Di sini itu ada skill damage buat mage, banyak lah. Di sini itu kayak inilah additional stat buff-buffan gitulah dia ya. Ada max HP, max MP, channeling speed, skill damage itu buat mage. Terus yang keempat iya, yang keempat di sini itu juga ada range attack, range akurasi. Di sini kalian bisa cari akurasi, melee attack, defense power, range critical hit dan lain-lain. Ini banyak banget dan sekali bukanya ini 100 temporal. Jadi nanti rapin relic dulu baru imprint. Kalau relic udah rapi baru imprintnya pelan-pelan dikit-dikit kayak gitu ya. Aman ya. Kalau masalah imprint itu sesuai job masing-masing aja atau weapon masing-masing. Nah, setelah relic di sini, setelah imprint sama relic di sini juga kalian jangan lupa tower atau Spire of Tower. Di sini ada yang namanya Channeling of Blessing atau cawan kalau orang-orang ngomongnya ya. Nah, kalian bisa fokus tower di sini buat dapetin cawan. Ini itu buat nambahin stats kalian di sini. Kayak ini ya, stat. Nah, itu buat naikin stat kalian. Nah, itu buat naikin CP kalian juga. Jangan males-malesan buat tower. Cuman kalau udah nggak kuat tower ya udah ditinggal dulu, nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi fokus tuh. Terus juga tuh ada yang bisa naikin CP juga. Walaupun ini hal sepele, cuman ini tuh penting banget. Banyak orang itu ngesepelein set quest, padahal ini penting banget. Jangan lupa buat set quest di sini. Kalau kalian udah set quest, kalian nanti bisa dapat cawan yang gua maksud tadi. Di sini itu bisa naikin CP kalian. Kalian itu bisa dapat cawan juga kalau kalian selesaiin set quest. Setiap kota itu ada dia nanti ya. Jadi kalian selesaiin aja set questnya semua. Kalian rapiin sampai mentok. Nah, kalau udah dapet cawan bisa naikin status di sini guys. Paling gitu doang sih buat naikin CP. Oh, ini juga
Yang terakhir itu weapon trades di sini ya. Weapon trades itu penting banget. Dia itu weapon trades bisa naikin CP kayak ini contohnya. Kalau ini gua lepas, pasifnya ini buat naikin CP juga nih, minus 50. Kalau dibuka plus 50. Jadi buat naikin CP. Weapon trades itu lumayan lah naikin CP-nya. Ya, mungkin segitu doang sih buat naikin CP ya. Mungkin kalau ada yang kurang bisa kalian tambahin aja di komen ya. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, nyalain loncengnya juga ya guys ya. Gua Elvan di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di next video berikutnya ya. Bye bye, love you all semuanya.